Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Dewi Sartika. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan memberikan tutorial media pembelajaran menggunakan Educandy. Sebelumnya di sini tertera anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aryo Nugroho 2018 31065. Kemudian ada Ida Sari Amalia 2018 31067. Saya sendiri Dewi Sartika 2018 31068, dan yang terakhir ada Andi Nur Ainun Putri Utami 2018 31069. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran dari Educandy itu. Nah, untuk Educandy itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan Educandy? Secara sekilas, Educandy itu mirip dengan Wordwell, kuis atau permainan yang dapat kita buat berdasarkan materi pembelajaran dari masing-masing. Tipe permainan ternyata pilihan tidak lebih banyak dari Wordwell. Namun demikian, kita dapat membuat permainan tak terbatas dan juga berbeda dengan Wordwell yang hanya dibatasi 5 permainan untuk akun gratis. Tipe permainan yang ada di aplikasi ini antara lain yaitu seperti kuis. Untuk link Educandy itu sendiri, di sini saya sudah memberikan link yang dapat dibuka. Kita bisa tarik atau copy paste link ini ke dalam Google Chrome atau browser yang teman-teman gunain untuk mencari apapun yang ingin teman-teman lakukan. Saya keluarkan dulu. Oke. Nah, berhubung ini tadi ada link yang sudah saya copy paste, di sini saya sudah membuka menggunakan akun saya. Nah, sebelum teman-teman ingin melakukan ini bisa digunakan secara gratis, tapi saya ingin mendaftar dan memiliki akun sendiri. Di sini nanti bisa kalian lihat untuk akun, di button akun dia akan seperti ini gambarannya. Ada nama depan, nama keluarga, nama tampilan, dan alamat email. Dan juga bisa kita melakukan perbaruan dari profil dan untuk mengganti kata sandi ataupun menghapus akun kita itu sendiri. Di sini nama tampilan saya adalah DSRTK dan untuk alamat email adalah yang tertera. Kemudian di sini ada aktivitas saya apabila misalnya saya sudah melakukan apa saja sih di dalam Educandy itu sendiri. Ini ada impor dan aplikasi. Kemudian ini adalah untuk akun yang dapat kita hubungkan yaitu seperti Facebook ataupun Twitter. Oke, langsung saja di sini saya akan masuk ke aktivitas saya. Nah, pada kesempatan untuk tutorial pembelajaran dari Educandy ini sendiri, dari kelompok 5 sudah sepakat untuk memberikan sebuah pertanyaan yang berupa kuis. Jadi kalau kalian misalnya ingin membuat itu, kalian bisa memilih dari kata-kata atau pasangan cocok dan bisa melakukan sebuah pertanyaan kuis. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan membuat pertanyaan yang bertemakan kuis. Jadi langsung saja saya klik di bagian ini, di bagian pertanyaan kuis, lalu kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, di mana ada tulisan untuk buat daftar pertanyaan kuis baru. Kita dapat mengisi detail kuis yang ada di bawah, lalu klik untuk membuat. Nama aktivitas ini misalnya kuis apa atau psikotes jenis apa yang akan kita buat. Untuk pertanyaan itu, di sini sudah pernah mencoba yaitu psikotes ataupun kuis. Di sini saya akan pilih kuis. Kemudian subjek aktivitas yang akan kita buat itu apa? Misalnya dari mata pembelajaran matematika, ekonomi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Dan dari kelompok 5 itu sendiri kami akan membuat tentang mata pelajaran ekonomi. Oke. Ketika kita sudah mengisi dari daftar pertanyaan ini, kita langsung klik membuat. Maka kita akan diarahkan ke bagian pembuatan pertanyaan. Nah, jika tadi sudah selesai, maka akan tertera kuis dan di bawahnya adalah mata pelajaran ekonomi. Untuk model dari pertanyaan itu sendiri, kita dimiliki 3 opsi, teman-teman. Yang pertama itu ada opsi seperti pertanyaan biasa tulisan. Yang kedua itu tertera gambar, dan yang ketiga itu berupa suara. Jadi kalian bisa bebas memilih
opsi pertanyaan jenis apa yang akan kalian buat di dalam kuis pertanyaan ini. Nah, berhubung dari kesepakatan kelompok kami akan membuat pertanyaan dengan opsi seperti pertanyaan biasa, yaitu tulisan. Nah, dan juga kalian bisa mencari dulu pertanyaan apa sih yang akan kalian terapkan di dalam kuis itu. Dan di sini kami sudah mendapat contoh pertanyaan, kurang lebih 8 jenis pertanyaan dari mata pembelajaran ekonomi. Kalau kalian sudah mendapatkan beberapa macam jenis pertanyaan, kalian dapat langsung meng-copy paste-nya aja. Jadi kalian bisa langsung copy paste gini. Lalu kalian paste ke kolom pertanyaan. Dan kalian ketikkan jawabannya. Untuk jawaban nomor 1 itu adalah yang C. Tapi nanti dia akan teratur sendiri. Tidak usah dikasih tulisan jawaban. Misalnya di sini kalian sebenarnya dari contoh pertanyaan itu C. Di sini nanti kalian tidak usah dikasih huruf C seperti ini, karena dia akan otomatis tertera dan akan teracak apakah itu akan menjadi A, B, atau C, ataupun D. Nah, selain untuk jawaban ini ada alternatif lain teman-teman. Jadi ada alternatif 1 atau pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Maka kalian tinggal copy paste aja. Copy paste di alternatif 1, kemudian copy paste lagi di alternatif 2, sampai nanti kalian copy paste di alternatif ketiga. Oh iya, kenapa sih nggak saya tulisin kayak yang A, B, C-nya? Karena dia akan terinput secara otomatis. Oke, kalian bisa cek lagi. Apabila kurang rapi, bisa kalian rapiin sendiri dari huruf besar ataupun huruf kecilnya. Oke, jika sudah terisi pertanyaan, jawaban, alternatif 1 sampai 3, kalian bisa langsung klik tambahkan pertanyaan. Nah, jika sudah, dia akan tertera seperti ini teman-teman di bagian sebelah kanan. Pertanyaannya, jawabannya, serta pilihan yang ada. Kemudian, jika kalian ingin menghapus aktivitas atau ini salah dari pertanyaan ini, kalian bisa langsung klik hapus aktivitas. Ataupun kalian ingin membuat sebuah kuis baru dari mata pelajaran baru, tapi kalian tidak ingin memenuhi dari aktivitas kalian bisa hapus aktivitas yang tadi. Oke, nah di sini saya akan membuat kurang lebih 8 pertanyaan tadi, dan akan saya lanjutkan dari nomor 2 sampai 8, dan mungkin akan saya percepat terlebih dahulu. Selamat menyaksikan.
Jadi di sini saya sudah selesai membuat 8 pertanyaan dari mata pelajaran ekonomi, dan di sini sudah tertera pertanyaannya, pilihannya serta jawabannya. Nah, bagaimana sih cara untuk memainkan kuis ini? Jadi kita bisa langsung scroll ke bawah dan ada tulisan mainkan aktivitas dari kuis. Nah, apabila kalian sudah membuat pertanyaan dari kuis yang kalian inginkan, kalian bisa langsung play di multiple choice ini. Langsung kalian klik play aja. Dan kita akan diarahkan ke menu yaitu multiple choice, jenis pertanyaan kuis yang dibuat oleh saya sendiri. Dan langsung kita klik play dan akan ada jangka waktunya di sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, misalnya itu dan pertanyaan itu acak, jadi kita dapat memilih. Kalau merah berarti dia salah, dan langsung kita klik oke. Kalau hijau dia berarti tandanya benar, teman-teman. Dan kita akan memainkan ini sampai dengan nomor yang selesai. Oke, salah lagi. Dan itu akan berlaku seperti ini, dan kalian bisa melihat skor kalian di sini ya, teman-teman. Di sini saya juga sebenarnya nggak terlalu hafal apa aja jawabannya. Oke, salah semua. Oke. Dan sampai ini mungkin ada yang nomornya tidak tertera ya, jadi bisa langsung oke. Nah, ini untuk skornya kalian bisa pantau terus juga. Kayak ini soal terakhir deh. Oke, kalau selesai dia akan ada tulisan well done. Dan untuk skor sendiri kalian bisa lihat di sebelah kanan ini dengan jangka waktu 1 menit 14 detik, skornya 133. Di sini ada suara untuk matiin suara. Bisa kalian ulang lagi kalau kalian ingin ulang lagi mainin kuisnya, dan memperbesarnya juga. Dan ini sangat menarik ya, teman-teman, menurut saya untuk aktivitas kuis yang dapat digunakan seperti itu. Dan kita bisa juga untuk memberikan atau membagikan kuis kita ini sendiri. Dan kita langsung aja ke aktivitas kita. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita misalnya dari kegiatan akun kita udah buat kuis nih yang pertama, yaitu temanya ekonomi mata pelajarannya. Di sini kita bisa edit lagi kalau kita ingin mengganti pertanyaan dari kuis yang kita buat itu, dan kita bisa bermain juga sendiri, dan kita juga bisa klik membagikan kepada teman-teman yang lain seperti itu, teman-teman. Bagiannya bisa diakses, maksudnya diakses sama orang lain gitu. Nah, jika kalian ingin menghapus dari akun kalian tinggal pilih item ini, lalu kalian klik hapus item yang dipilih. Oke, mungkin untuk penjelasan dari tutorial media pembelajaran menggunakan Educandy Game ini kurang lebih seperti ini dari kelompok kami, dari perwakilan saya sebagai perwakilan kelompok, teman-teman. Nah, apabila kalian ingin membuatnya, kalian bisa melihat lagi dari awal tutorialnya dan bisa mencoba sendiri ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya tentang Educandy. Ini juga menurut saya suatu media pembelajaran seperti game ya. Jadinya ini sangat menarik dan tidak membosankan untuk dipergunakan ataupun di share ke keluarga kalian juga, ke teman-teman kalian juga untuk melakukan sebuah media pembelajaran ini. Nah, mungkin kurang lebih penjelasan dari saya seperti itu, mewakilkan kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata ataupun tutorial yang kurang berkenan atau kurang pas, mohon dimaafkan juga, dan kepada Allah saya mohon ampun. Oke, jadi saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you guys. Tetap jaga kesehatan ya.